Jalan-jalan ke tanah Jawa, jangan lupa untuk belanja. Wahai para jamaah, mari datang temu sholat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Bunga mawar, bunga melati, kalau mekar berseri-seri. Wahai jamaah yang baik hati, marilah kita mulai mengaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati takmir musholla al-muhajirin, yang saya hormati jamaah musholla al-muhajirin, dan tak lupa pendengar dimanapun berada. Pertama-tama mari kita haturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan taufik, nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah Pak baik ngempal dan majelis ilmu niku ganjarannya kuat sangat, ganjarannya banyak sekali, karena majelis ilmu merupakan taman-taman surga. Apalagi kalau dalam bulan Ramadan, insya Allah akan ditingkatkan beberapa kali lipat mengenai ganjaran kebaikan atau menuntut ilmu. Salam tetap kita limpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita minal zulumati jahli dan nuril iman. Jadi Nabi Muhammad itu telah membimbing kita dari zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bukan zaman kebutuhan. Kalau zaman kebutuhan itu yang butuh-butuh, tapi kalau zaman jahiliyah yang pun pintar-pintar takut. Tapi dinamakan zaman kebutuhan karena apa? Mereka menutupi kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinamakan zaman jahiliyah. Minal zulumatil jahli lan nuril iman, ke jalan yang penuh dengan iman, yaitu aqidul Islam, meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah atau Rasulullah. Kita mulai pembahasan pada bab kali ini. Kita akan membahas mengenai siam. Pun semenang napa niku poso.
what the meaning is of poso. Poso itu saking basa Arab saum. Insya Allah wonten 3 huruf. Yang pertama sod, wawu, lan mim. Sod niku nek diundang piyambak-piyambak sod niku sumtu. Sumtu niku menang. Menang apa Mas? Mosok wae poso-poso menang nang omah, laya-laya ngarep kipas kalau TV ya. Mboten wonten aku. Menang sing dimaksud mriki yaitu menang lisane direksa menang saking napa? Saking bicara-bicara yang jelek, saking rasane tanggane, saking ngelokno koncone ya. Itu dijaga lisannya dari perkataan-perkataan yang jelek. Itu yang dimaksud dengan sumtu atau dalam huruf shad. Kemudian yang kedua wawu. Wawu artinya waroun atau warok, menjauhi. Menjauhi. Berarti lewat poso ini sing nom-nom sing poso ya kalau cara-cara kami sing edo. Dijogo menjauhi. Ngedoi pundi barang-barang ingkang membatalkan puasa atau barang-barang ingkang subhat, langkung-langkung barang ingkang haram. Jadi nek waktune poso, gak wae poso tok sejan. Meskipun gak wae poso, barang-barang sing haram itu harus dijauhi, kedah didoi. Karena Allah menghalalkan barang-barang yang diperbolehkan dan melarang barang-barang yang diharamkan. Sebagai hamba Allah kita harus menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintahnya. Yang ketiga yaitu mim. Mim tegese malakun. Malakun utawi itu neger. Neger berarti ngempet, ngedoi. Terutama ngempet bolong-bolong sing jumlahe 9. Songo apa wae songo iku. Sing nomor setunggal bolongan irung loro. Sing nomor kali bolongan mripat loro, 4. Bolongan kuping loro, 6. Bolongan cangkem 1, 7. Sing ngono nang ya. Yang dua ada di bagian bawah yaitu dubur dan dubul. Ada 2. Jadi pas ngomong ini diumpet kabeh bolong-bolongan ojo sampai kelebonan banyu. Ngoten ya. Dan jangan sampai menjadikan hal-hal yang membatalkan puasa. Barang-barang yang keluar dari 9 lubang itu adalah insya Allah jelek semua. Itu menandakan atau mengisyaratkan kita supaya bisa menjaganya. Kalau nggak percaya, saya urutkan satu persatu. Coba yang keluar dari 2 lubang mata atau meripat, apa saja? Kalau pagi-pagi sama lagi bangun tidur, jelek kan ini, ada ketek, itu jelek. Maka nggak ada yang mau menyimpan ketek. Jadi kalau habis bangun tidur, sama dunia film, niku rata-rata langsung tahu bersihin mukae, bisa ambil wudhu. Kemudian yang dari lubang hidung, ada upil, ada mimisen, semuanya jelek. Kalau keluar dari situ maka langsung dibersihkan. Tidak mungkin ada orang menyimpan mimisen, darahnya disimpan, upilnya disimpan, gaji gede-gede untuk ilmunya gak Islam berkah, innalillah. Kemudian dari 2 lubang telinga, yang ada yang keluar dari 2 lubang telinga ini, misalnya acuraku, kecuran, utawi acukin watu, baik. Itu namanya setiap berkala itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan nanti menyumbat lubang telinga sehingga bisa membuat sampean tidak bisa mendengar atau kokoh. Itu
bagian bawah yang keluar dari bagian bawah yang depan. Biasanya ada pipis ya. Dan ada juga darah kalau yang perempuan, darah head dan sebagainya. Kemudian dari lubang yang belakang pagi-pagi biasanya gedang goreng, itu kalau padat. Kalau lagi ajur ya dari bubur. Nah, semuanya jelek, gak ada yang bagus. Itu mengisyaratkan bahwasanya kita harus bisa menjaga 9 lubang dan 10. Dan apalagi di bulan Ramadan atau bulan puasa, perbanyaknya itu. Nah, itu pengertian sejati dari makna shaum atau puasa. Kalau pengertian puasa adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, itu pengertian sejak SD, Pak. Kalau hanya tidak makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu enggak ada manusia, petus iso. Ya. Coba sama kumpulno, sama pisano, petus lanang karo petus wedok. Ojo dikei panganan. Ya, mulai teko terbitnya fajar sampai engko maghrib terbenamnya matahari. Poso itu terus kaki panganan, kaki mobil, gak kumpul bojo, poso. Lek poso terima gak mangan, gak mobil, gak kumpul bojo, terus ya iso itu mah. Makanya kita ini manusia tadi loh, di ayat yang disebutkan di depan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman loh, sing diperintah poso itu tiang-tiang ingkang iman, sing boten iman boten diperintah kaki poso. Iman maknanya kenapa? Iman kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita, sebelum zamannya atau umatnya Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan puasa. Contoh zaman pada zamannya Nabi Daud ada puasa Daud, 1 hari puasa, besoknya tidak puasa, kemudian besoknya lagi puasa, besoknya tidak puasa. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu semua bertakwa. Karena sebaik-baik hamba kepada Allah itu semuanya sama, yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Nah, itu. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai fardunya, syaratnya dulu, syarat wajib puasa, syarat wajib siang. Ada berapa? Ada arba'atun, utawi iku 4. Al-awwalu Islam, utawi Islam tadi yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan adalah Islam. Kalau tidak Islam berarti di sini tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ya. Tapi dengan puasanya sendiri-sendiri, dengan syariatnya sendiri-sendiri. Kita yang beragama Islam ya puasanya puasa Ramadan untuk wajibnya yang 1 bulan penuh itu. Ya. Beda lagi nanti ada puasa nadar itu juga wajib, puasa karena janji juga wajib, tapi ketentuannya berbeda dengan puasa Ramadan. Asani utawi nomor kali itu balik. Orang balik itu sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sudah cukup umur. Kalau perempuan biasanya ditandai dengan keluarnya darah menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, seperti itu. Asani utawi nomor 3 yaitu al-aqlu, berakal. Berarti berakal, yang diwajibkan untuk berpuasa itu orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang gila, tidak berakal itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lek sampean pengen enggak wajib poso, ya sampean dadi wong gendeng. Nah, ngoten iki. Nomor 4 al-qadaru 'ala shaum, mampu untuk berpuasa. Jadi orang-orang yang sakit
tidak mampu untuk berpuasa karena sudah tua sekali, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang-orang yang sudah tua nanti membayar fidyah karena tidak mampu berpuasa. Orang-orang yang sakit nanti bisa mengkodok puasanya kalau sudah sembuh ya. Dari sini paham ya? Ada yang ditanyakan ya? Selanjutnya fardu siyam utawi iku rukune siyam. Al-awwalu utawi nomor 1 iku niat. Nah, jadi nek poso iku kudu niat. Ya. Jadi niat iku letake saderenge adzan subuh. Nah, biasanya ada imsak. Assalatu wassalamu alaika itu batas. Terus pun bila imsak itu apakah boleh? Boleh. Imsak adalah kebiasaan baik 10 menit sebelum adzan subuh supaya kita berhenti makan. Ya, itu tujuannya apa? Kalau kita makan terus sampai ada adzan subuh nanti karena terlalu enak makan lupa minum keselak. Nah, kalau keselak, wayai sholat subuh gak iso sholat. Nah, kalau ada jarak 10 menit kan enak. Habis makan berhenti dari kenyang ada 10 menit untuk mencerna makanannya sehingga waktunya sholat subuh nggak keluarkan, nggak males, ya. Kemudian asani nomor 2 imsak utawi menahan, imsak berhenti anakku makan wasrobu dan minum. Ya, berarti poso ya kalau tangan kalau minum ditahan. Tadi dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Kemudian ada imsaku an jima, yaitu menahan dari jima. Jima itu berhubungan antara suami istri yang sudah menikah ya. Itu jadi untuk hari ini kita membahas mengenai syarat wajib puasa dan juga rukun puasa. Jadi kalau waktu puasa usahakan banyak-banyak berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan juga caranya harus benar. Contohnya sama wayai darusan sodako gedang goreng misalnya diberikan dengan cara yang benar. Jangan sampai sama sodako gedang goreng suci sama uncal menanggung darusan. Itu dibalas kalau Gusti Allah dilipat gandakan sama diuncali gedang goreng agar saya kemarin kotak-kotak ya. Dan berhubung waktunya sudah mau berbuka, kita tutup. Sebelum itu kita tutup dengan pantun terlebih dahulu. Ular kobra katanya berpisah, hari ini hari Selasa. Ikhlas niat dalam berpuasa, moga-moga terhapus segala dosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan berpuasa terhapus segala dosa kita. Banyak yang kita ambil hikmahnya dari menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak berlaku kejelekan, tidak ngerasani, nggak gosip ya. Tadi yang dijaga lisannya, jamaah gosipnya, mbak-mbak lensi ya. Kalau bisa dan seterusnya, berarti seterusnya nggak masalah ya. Apalagi dalam bulan puasa. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri terlebih dahulu dengan membaca Fatihah. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Walahumul Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri?